Oke guys, hari ini kita mau sholat Idul Fitri ya. Jarak masjidnya juga nggak terlalu jauh dari rumah, sekitar 1 menit. Nanti kita jalan bareng sama keluarga, masih ada mama, papa, semuanya pokoknya kita sholat Id semua. Oke? Hari ini kita mau ke masjid. Sholat Id. Ke masjid. Ayo. Oke guys, jadi ini kita udah bareng-bareng bersama keluarga ya menuju masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Jadi kita bawa karpet, sejadah karena di sana nggak ada alat. Alunan takbir berkumandang dengan sangat indah dan merdu membuat hati bergetar dan sedih ya, karena ketika sholat Id dimulai, jadi ini adalah pertanda bulan suci Ramadan akan pergi meninggalkan kita, dan insya Allah ya semoga kita semua dipertemukan lagi untuk di bulan suci tahun depan ya, sehingga bisa bersama-sama untuk merayakan meriahnya Idul Fitri bersama keluarga. Selesai sholat Idul Fitri, sesampainya di rumah, saya yang penuh banyak dosa kepada kedua orang tua, mencoba untuk meminta maaf dan sungkem agar semua yang kita lakukan selama ini bisa dimaafkan. Dan buat semua yang nonton video ini, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Dan jangan lupa buat semua yang sudah nonton untuk support channel ini dengan subscribe. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah subscribe ya. Jadi ini banyak banget keluarga yang datang, tetangga, saudara ya, untuk sungkeman, bersilaturahmi. Oke, hari ini setelah sholat Id ya, kita lagi pengen jalan-jalan ya. Jadi kalau misalkan Lebaran itu nggak enak kalau misalkan nggak jalan-jalan ya. Jadi sebelum jalan-jalan kita juga mau silaturahmi ke Kuningan ya, karena juga di sana banyak banget saudara-saudara kita di Kuningan. Jadi kita ke sana dulu silaturahmi dan segala macem, dan setelah itu baru langsung jalan-jalan. Oke guys, ini kita lagi perjalanan menuju Kuningan. Alhamdulillah lancar, tapi arah berlawanan terlihat padat ya. Ini mobil banyak banget dan macet. Allahumma shoiban nafian, alhamdulillah hujan. Lagu seru berbagai belada, aku bernyanyi menggebu-gebu. Saat ada hujan melanda, rasa rindu ingin bertemu. Iya. Alhamdulillah ini kita udah sampai di Kuningan, tepatnya di Desa Manis Kidul. Sekarang kita menuju ke rumah saudara ya untuk bersilaturahmi. Jadi ini adalah saudara dari mama, dia adiknya mama. Dan ketika kita menuju perjalanan, tiba-tiba hujan rintik-rintik kembali turun. Dan sesampainya di rumah pun kedatangan kami disambut sorak gemuruh. Jadi di sini ketika sudah sampai, kita langsung membuka semua makanan yang kita bawa masing-masing ya. Inilah indahnya kebersamaan yang semua keluarga pada kumpul 1 tahun sekali. Ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu.
Di saat mulut lagi menikmati makanannya, ketika laki-laki sedang beristirahat, ada aja ya ide ibu-ibu yang membuat suasana semakin ramai. Dan inilah waktu yang ditunggu-tunggu, saatnya berbagi THR dengan caranya masing-masing. Ibu-ibu yang badannya besar dengan tenaga yang penuh hasrat untuk mendapatkan uang. Ya, inilah keseruan keluarga kami dalam merayakan bulan suci Ramadan. Setelah perut terisi, canda gurau juga sudah, berbagi THR juga sudah, dan saatnya yang ditunggu-tunggu yaitu nyebur ya, alias berenang. Kita semua berkemas untuk mendinginkan badan untuk berenang ke objek wisata Cibulan. Dan kebetulan jarak sangat dekat dari rumah, sekitar 3 menit. Buat semuanya, jangan lupa subscribe channel ini agar saya terus bersemangat dalam membuat video-video menarik. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Sukses buat kita semua. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di objek wisata Cibulan ya, tepatnya di Desa Manis Kidul, Kuningan, Jawa Barat. Oke guys, buat kalian yang sudah pernah ke Cibulan, coba tulis di kolom komentar. Jadi, di Cibulan ini kita berenang bersama ikan-ikan yang tidak akan pernah bisa kalian temukan dimanapun ya. Jadi ikan ini konon katanya hanya ada di Cibulan. Jadi gini guys, menurut sejarah ikan-ikan di Cibulan ini adalah ikan dewa. Berdasarkan cerita berkembang di masyarakat, ikan dewa di kolam pemandian awalnya merupakan prajurit-prajurit yang membangkang atau tidak setia pada Raja Pajajaran atau Prabu Siliwangi. Karena membangkang, Prabu Siliwangi pun murka dan langsung mengutuk para prajuritnya menjadi ikan. Tidak ada satupun yang berani mengambil ikan dewa ini, karena jika ada yang berani mengambil atau makan, jadi konon katanya dia itu akan terkena sial guys ya, dan akan terjadi hal-hal aneh yang akan menimpa dari orang yang mengambil ikan tersebut. Dan ikan ini dari awal diresmikan pada tahun 1939 tidak pernah berkurang dan bertambah jumlahnya. Itu konon katanya guys. Gimana guys menurut kalian tentang Cibulan? Jika ada yang tahu cerita Cibulan, silahkan komentar di kolom komentar ya guys. Silahkan tambahkan cerita-cerita yang mungkin
belum saya ketahui tentang objek wisata Cibulan ini. Udah belum? Aku videonya. Dan di sini saya mencoba untuk dicium oleh ikan dewa. Dan ternyata rasanya dicium geli-geli gitu ya. Geli banget guys ya. Airnya dingin banget. Airnya berasal dari mata air pegunungan. Jadi seger banget ya. Walaupun kita berenang sama ikan, tapi airnya jernih dan gak keruh sama sekali guys. Oke guys, sampai di sini dulu video kita hari ini dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye.